Gubrak, celing celing celing. Assalamualaikum. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Let's go. Oke, kita mulai ke materi yang pertama itu bahasa Jepang. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya jelaskan dulu ya. Kenapa sekarang bahasa Jepang itu lagi booming? Kelas bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang itu booming sekarang daripada yang lain-lainnya kok gitu ya? Nah, sekarang Jepang sendiri, ini saya jelaskan secara singkat aja dulu ya. Jepang sendiri sudah buka program yang namanya istilahnya itu SSW, Specific Skill Worker ya. Nah, Specific Skill Worker ini lebih identik ke skillnya kita. Nah, skillnya kita yang lebih diuji untuk kedepannya. Nah, tetapi dengan mekanisme itu dengan gaji luar biasa ya, dengan standar UMR Jepang. Ya, dengan standar UMR Jepang itu untuk yang nggak salah kemarin yang interview dengan saya itu kira dengan gaji kalau nggak salah saya 24 juta. Itu belum termasuk lembur. Nah, dengan gaji seperti itu makan lebih banyak lagi dapat juga bisa. Nah, dengan program Tokute Gino, dengan istilah orang dengan namanya Tokute Gino ya. Jadi di Jepang itu ada dua istilah, ada program magang ke Jepang, itu terbatas hanya 3 tahun. Ada satu lagi dengan program Tokute Gino. Mungkin udah pernah dengar dengan program Tokute Gino ini adalah program Specific Skill Worker. Nah, ini yang sekarang lagi booming di Jepang, anak-anak berebut untuk ambil job di Jepang ya. Dan di situ ada 14 bidang nanti itu. Nah, di antara 14 bidang ini, waktu saya ngobrol sama JFA-nya, Direktur Japan Fishery Association-nya, yang lagi banyak permintaan itu adalah di bidang perikanan dan perawat. Nah, bidang perikanannya itu jatuh ke penangkapan ikan, yang satu lagi budidaya perikanan. Nah, di situ memang Jepang lagi banyak-banyaknya buka pintu lowongan kerja buat anak-anak yang tamatan khusus hanya untuk anak perikanan saja. Jadi anak umum tidak bisa mengikuti program Tokute Gino. Itu menangnya anak perikanan di situ. Jadi dia bersaingnya hanya anak perikanan saja. Tidak bersaing dengan umum. Kayak anak SMK, anak sarjana tidak ada bersaing seperti itu. Jadi hanya khusus anak perikanan saja. Nah, itu kelebihannya nanti untuk anak perikanan. Nah, seperti itu. Jadi memang lagi booming banget. Bahkan kemarin itu saya sempat kewalahan ya cari untuk anak perikanan yang bisa bahasa Jepang ya. Susah banget nyarinya gitu. Karena targetnya memang tinggi, itu minimal punya JFT Basic atau N4. Nah, N4 ini biasa tuh JFT ini dengan standar pemakaian kanjinya itu sekitar 300 kanji. Wah, ini nah, di situ banyak anak-anak yang mental semua ya, karena penguasaan kanjinya sama yang lain-lainnya. Cuma kemarin waktu saya jadi pengawas SSW, itu ada anak AUP berapa orang itu yang ngambil ujian SSW, malah sudah punya JFT. Saya kaget banget itu. Udah itu dulu deh. Luar biasa banget itu. Nah, yang angkatan 51 atau 52 kalau nggak salah, 51 kalau nggak salah. Dia ngambil udah punya JFT. Nah, sekarang ambil SSW kemarin itu di Kerawang, saya ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata memang dia sudah dapat job interview, tinggal nunggu berangkat aja. Dengan gaji kalau nggak salah saya bisa dengar kabar lumayan ya. Jadi dia ambil job kerja buat ke Jepang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasannya kita mulai ke pelajaran bahasa Jepang. Oke, kita mulai. Hajime mashou. Mari kita mulai. Nah, di sini ada daftar isinya, mungkin ada lafal, pengucapan, salam dan sapaan dan angka 1 sampai 100. Oke, lanjut.
Mbak Lucy lanjut. Oke, lafal pengucapan atau istilahnya disebut dengan hatsuong ya. Hatsuong itu biasa untuk lafal pengucapan diibaratkan dengan hatsuong. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau abang, saya manggilnya abang lah ya, karena saya memang lebih enak manggilnya abang daripada kakak ya. Kalau kakak diibarat abang-abang atau kakak-kakak atau adik-adik yang sudah pernah belajar bahasa Jepang mungkin sudah tidak asing dengan lafal pengucapan hatsuong ini ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Di Jepang sendiri itu ada 3 yang dipakai untuk pemakaian hurufnya. Ada kanji, ada hiragana, dan ada katakana. Nah, kalau kanji ini nanti kita akan belajar. Nah, kita lebih spesifik ke hiragana dan katakana. Nah, hiragana ini kalau ibaratnya kita tuh fix istilahnya dalam koridor Jepangnya sendiri. Nah, katakana itu lebih identik dengan kata serapan. Atau kata serapan itu yang berbau asing di luar dari Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke belajar huruf hiragana. Nah, huruf hiragana sendiri itu khusus untuk Jepang sendiri pemakaiannya ya. Ya. Nah, di situ ada huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu huruf vokalnya. Semuanya selebihnya akan dibantu. A, I, U, E, O. Nah, karena ini kan grup karyawan ya. Mungkin saya akan makainya dengan huruf romaji ya. Ini akan ditulis dengan huruf romaji. Ini istilahnya dinamakan dengan huruf romaji. Kalau kata hiragananya tidak akan berbentuk seperti ini. Takutnya kalau saya rubah ke huruf hiragana, nanti pusing ya. Makanya untuk sementara saya rubah dulu ke huruf romaji biar enak nanti bacanya atau pelapasannya nanti ya. Oke, A, I, U, E, O. Selanjutnya akan dibantu dengan K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ya, A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, lanjut lagi dengan Sa, Si, Su, Se, So. Nah, seterusnya lanjut lagi. Ta, Ci, Su, ya, Su, Te, To. Ta, Ci, Su, Te, To. Nah, setelah itu Na, Ni, Nu, Ne, No. Lanjut lagi ke Ha, Hi, Fu, He, Ho. Nah, lanjut lagi Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, terus lanjut lagi dengan partikel wo atau o. Nah, itulah huruf yang huruf hiragana ya. Nah, memang untuk kendala di belajar Jepang ini semuanya kena bermasalah itu dengan huruf. Karena terus terang untuk di Jepang ini tidak mengenal dengan huruf romaji ya. Jadi kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah ke Jepang mungkin bisa dilihat ya di papan pengumuman apapun semuanya itu tulisannya kanji dan kanji ataupun hiragana dan katakana, tidak ada huruf romaji atau huruf alfabet. Semuanya berbentuk kanji. Nah, kendalanya siswa di mana? Ya ini menghafal huruf hiragana dan katakana. Rata-rata mereka kenanya di situ semuanya. Itu kendala semuanya. Cuma kalau kata orang belajar bahasa Jepang ini muzukashi desu ga omoshiroi desu. Kalau kata ibaratnya susah tapi menyenangkan ya, unik gitu. Jadi enaknya bahasa Jepang ini apa yang kita baca, apa yang kita tulis itu kita baca. Berbeda dengan bahasa Inggris ya. Yang kita tulis
yang kita baca berbeda. Tapi kalau bahasa Jepang sama aja. Oke, lanjut lagi ke huruf bantunya lagi. Ga, gi, gu, ge, go. Ya, ga ini dari huruf K ya, diambil ya. Kalau kita ini nulisnya huruf hiragana, ini kan jelas ini dari huruf K. Huruf K dikasih teng-teng 2. Teng-teng 2 itu ibaratnya titik 2 ya, bukan titik ya, kayak garis kecil 2. Itu jadi orang Jepang bilangnya teng-teng ya, titik 2 gitu ya. Jadi K baru dikasih teng-teng 2 menjadi ga. Jadi K, ki, ku, ke, ko itu ga, gi, gu, ge, go. Ga diambil dari huruf K, gi diambil dari huruf ki, gu diambil dari huruf ku, ge diambil dari huruf ke, dan go diambil dari huruf ko. Ya, tapi karena nah, itu jadi kita kasih teng-teng 2. Tapi karena ini romaji ya nggak masalah ya, long aja. Lanjut lagi ke za, ji, zu, ze, zo. Ya, ja, za, ji, zu, ze, zo. Nah, za ini sendiri diambil dari huruf sa. Sa dikasih teng-teng 2 itu akan berubah menjadi za. Ya. Dan ji itu dari huruf si. Ya. Ji dari huruf si. Nah, ji dari huruf si. Harusnya kan zi itu, bukan ji ya. Cuma karena Jepangnya harus pengennya sih begitu ya, ada huruf hiragana dan katakana ditampilkan kayaknya lebih enak. Cuma kan saya gimana ya? Karena ini kelasnya ada bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Kayaknya saya lebih identik ke romajinya dulu. Nanti pas pemahirannya nanti kita ke huruf hiragana dan katakana. Nanti akan saya ajarkan semuanya, huruf-hurufnya. Oke. Sekedar ini hanya sekedar tahu aja pemberitahuan, inilah huruf-huruf yang akan kita pelajari, yang akan kita pakai setiap harinya dalam penulisan ataupun pengucapan lafaznya semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke Z. Z itu dari zu, dari su, Z dari se, dan zo dari so. Oke, lanjut lagi ke da, da, ji, zu, de, do. Da sendiri dari huruf ta ya. Ji itu sama ci. Nah, di sini orang kadang ragu, kok ada ji-nya 2? Mana ji yang dipakai? Nah, biasanya orang Jepang akan pakai ji-nya yang si. Ini mohon maaf juga, saya nggak bisa tampilkan huruf hiragana. Jadi hanya sebatas lafaz saja. Mungkin nanti pertemuan berikutnya akan saya tampilkan huruf hiragana dan katakana. Oke, lanjut lagi zu, de, do. Nah, lanjut lagi ke ba. Ba itu dari huruf H ya. H dikasih teng-teng 2 menjadi ba. Ba, bi, bu, be, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Nah, lanjut lagi dari huruf pa. Pa juga sama. Pa itu dari huruf H. Cuma dia dikasih maru kecil. Ya, dikasih maru kecil menjadi pa. Pa, pi, pu, pe, po. Ya, pa, pi, pu, pe, po. Oke, itulah hurufnya. Nah, lanjut lagi ke huruf kya. Mohon maaf sekali lagi juga, karena saya nggak bisa tampilkan huruf hiragana, jadi hanya ucapan saja. Kya, kyu, kyo. Kalau sekilas saya jelaskan, kya ini dari huruf ki. Huruf ki dikasih ya kecil. Akan berubah menjadi kya. Kya, kyu, kyu, ki. Huruf ki dikasih yu kecil. Jadi kyu, lanjut lagi kyo. Aduh, toh. Lanjut lagi ke sha, shu, sho.
ca, cu, co juga sama. Ca di sini dari huruf ci dikasih ya kecil akan berubah menjadi ca, cu, co. Lanjut lagi, nya itu dari huruf ni, nya, nyu, nyo. Ya, lanjut lagi dengan huruf ya, yu, yo. Dari huruf hi dikasih ya kecil menjadi hia. Yu juga sama, hi dikasih yu kecil. Yu, yo juga sama, hi dikasih yo kecil. Ya, yu, yo. Lanjut ke mia, miu, mio. Dari huruf mi dikasih ya kecil. Miu juga sama, mi dikasih yu kecil. Mio juga sama, dikasih yo kecil. Lanjut lagi ke ria, riu, rio. Gia, giu, gio. Ja, ju, jo. Bia, biu, bio. Pia, piu, pio. Oke, mungkin itu untuk huruf hiragananya. Mungkin nanti setelah sesi ini saya akan kasih panduan penulisan huruf hiragana dan katakana. Nanti silakan di-download, saya share di grup. Nanti buat adik-adik yang pengen belajar bahasa Jepang, silakan nanti belajar sendiri di rumah untuk penulisannya ya. Penulisan huruf hiragana ini. Nanti akan sudah saya bikin semuanya, tabelnya semuanya. Jadi nanti tinggal saya share aja di grup. Oke, ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Inilah huruf-huruf hiragana yang biasa kita pakai sehari-hari maupun dari lafaznya atau bicaranya. Oke, lanjut Bu Lucy. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita langsung masuk ke keterangan bunyi N. Nah, bunyi N ini bunyinya menjadi eng. N bisa dibaca dengan eng jika letaknya di akhir kata atau diikuti dengan huruf K atau G. Contohnya sang. Jadi kalau misalnya manggil orang, misalkan contoh Erik Sang, itu dalam penulisannya kan Erik Sang, tapi dibaca Sang. Erik Sang. Aman Sang. Jadi dibaca dengan Sang. Aman Sang. Seperti itu. Contohnya lagi Kabang. Kaban dibaca bukan kaban ya, tetapi kabang. Kabang. Kabang sendiri artinya tas ya. Kabang. Nah, mangga. Nah, ini orang sering ngomongnya mangga. Bukan mangga, tapi mangga. Sebenarnya ya. Mangga. Gitu ya. Bukan mangga. Nah, jadi orang sering salah, aduh saya pengen lihat manga Boruto. Jadi kalau yang sering saya terutama pecinta anime Boruto ya. Boruto, Naruto, sama Bleach, sama terakhir itu One Piece, luar biasa. Lanjut lagi, Sankai. Itu Sankai, bukan Sankai, tapi Sangkai. Nah, dan lain-lain ya. Nah, lanjut lagi bunyi yang menjadi M jika bertemu dengan huruf M, B, atau P. Contohnya sinbung, nah dibaca dengan sinbung. Sinbung dibaca dengan sinbung, double M. Jadi kayak mirip double M ya, simbung, sim. Senpai. Kalau dalam bunyi kan senpai, tapi pembacanya senpai. 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 Jadi sangmang, bukan sanmang ya, sanman, sanmang, dan lain-lain. Lagi jika huruf N bertemu dengan huruf lain yang disebut di atas, bunyinya tetap N. Contohnya, onna itu biasanya di tengah-tengah, onna, sinto, mondai, itu tidak akan berubah ya, akan tetap. Tapi biasanya huruf berada di tengah-tengah, onna, sinto, mondai. Nah, lanjut lagi ke huruf bunyi vokal. Bunyi E seperti pada kata medan, sedan, becak, atau bukan E pada kata sepi, pergi, kerja, dan lain-lain. Lanjut lagi huruf vokal U dan I biasanya tidak dibunyikan jika berada di akhir kata atau diikuti dengan huruf K, S, T, P, dan H. Contoh, des. Nah, des. U-nya biasanya enggak, harusnya kan desu itu tulisannya. Desu ya.
Nah, desu. Cuma orang Jepang biasanya dilembutkan di akhirnya. Karena itu desu itu kan artinya sopan. Desu, desu. Kadang ada orang yang ngomongnya des. Misalkan, okuta des. Okuta des. Nah, biasanya kalau yang buat perempuan Jepang, dia akan melembutkan. Misalnya, Lucy desu. Lucy desu. Lucy desu. Ada u kecilnya ada agak dilafazkan muncul sedikit. Desu. Mungkin abang-abang atau bapak-bapak yang udah pernah ke Jepang sudah tahu ya yang seperti ini. Contohnya lagi gozaimasu. Nah, ada orang bacanya gozaimasu. Nah, kadang ada juga gozaimasu. Ada juga seperti itu. Lanjut lagi mashita. Nah, i-nya biasanya bukan hampir dihilangkan ya mashita. Jadi dipercepat ngomongnya mashita. Mashita. Tabe mashita. Jadi i-nya tuh kayak gak ada huruf i, langsung mashita. Ya, dan seperti itu. Dan ini biasanya dengan keterangan yang seperti ini, saya juga nggak terlalu menyuruh adik-adik atau bapak-bapak untuk menghafalkan yang seperti ini ya. Ini dengan sendirinya nanti akan mengerti. Percaya sama saya, ini sendirinya akan mengerti. Pas nyampe di Jepang ataupun dalam waktu pembelajaran, ini akan mengerti dengan sendirinya tanpa harus saya terangkan sedetail-detailnya. Karena bagi saya kita ini belajar bahasa ya, bukan belajar sastra ya. Kalau yang masuk ke sastra, yang seperti ini dipelajari sedetail-detailnya. Karena kita belajar bahasa, jadi ini hanya sekedar tahu, sekedar informasi saja. Nah, seperti inilah bunyi-bunyinya nanti akan ketemu nantinya pas belajar bahasa. Oke, lanjut. Lucy Sang. Materi berikutnya. Nah, ini aja bunyi vokal panjang. Jika ada huruf vokal berdampingan, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contohnya, oba-sang. Oba-sang. Oji-sang. Kyu. Kyu. Ada oki. Dan lain-lain. Nah, huruf vokal O panjang biasanya ditulis dengan U. Ada U di belakangnya. Contoh, kyo. Kyo. Nah, gitu. Kyo atau kyo. Seperti itu. Kyo. Kalau dalam tulisannya kyo, nah dalam lafaz pengucapannya dibacanya kyo. Langsung aja kyo. Gitu ya. Doyobi. 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 Jadi bukan U ya, tapi O kalau dalam lafaznya. Doyobi. Langsung lagi jozu. Jozu. Ya. Kalau dalam tulisannya jozu. Jozu. Nah, tapi untuk pengucapannya langsung saja jozu. Dan lain-lain. Oke. Nah, contoh bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Jepang, Pak. Italia. Jadi dibaca dengan Italia. Nah, karena orang Jepang nggak bisa ngomong L, kebalik ya, kalau Cina R nggak bisa ya, tapi kalau Jepang L ya. Italia, Malaysia, kan Malaysia, Malaysia, Mikusu, Mikusu, ya, Mikusu, lanjut lagi, Alex, Arekusu, dan lain-lain. Lanjut video, video, lanjut lagi vokal, bokaru, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, nanti akan dibahas dengan huruf, saya belajar huruf katakana. Oke, lanjut. Lucy Sang, Sugiwa, materi selanjutnya. Oke, kita mulai dengan huruf hiragana. Lanjut aja. Lanjut, Sugiwa, Lucy Sang, lanjut. Nah, coba, ini dia hurufnya yang tadi kita pelajari, yang tadi barusan saya omongin ya. A, I, U, E, O. Nah, ini huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Lanjut lagi. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Lanjut lagi. Sa, Si, Su, Se, So. Lanjut lagi ke Ta, Ci, Su, Te, To.
Lanjut lagi ke na, ni, nu, ne, no. Lanjut lagi ke ha, hi, fu, he, ho. Nah, lanjut lagi ke ma, mi, mu, me, mo. Lanjut berikutnya ke ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Lanjut lagi ke ra, ri, ru, re, ro. Sugiwa, wa, wo. Ini dibaca yang di bawah ini, wo ya. Ini biasa buat partikel ya. Wo, atau orang lebih itu o besar ya. O besar, lanjut lagi dengan n. Nah, inilah huruf hiragana. Nah, di sini mondainya, mondai itu masalahnya ya. Mondai itu masalah ya. Dalam bahasa Jepang, masalah itu mondai. Nah, mondainya di sini biasanya orang yang pertama kali belajar bahasa Jepangnya kenanya di huruf hiragana seperti ini. Dia harus menghafalkan huruf hiragana dan katakana. Itu masalahnya. Di situ kadang beratnya anak-anak tuh belajar itu, saya harus menghafalin huruf hiragana ini, hiragana dan katakana. Itu beratnya. Cuma itu kembali lagi ke anaknya. Mudah-mudahan nanti anaknya bisa belajar atau bapak atau ibu bisa menghafal ya huruf ini ya, huruf hiragana seperti ini. Oke, Lusisang lanjut. Oke, ini untuk penulisannya sendiri K. Nah, K. Nah, biasanya orang Jepang nulisnya itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Gitu ya. Dari kiri dulu baru ke kanan. Nah, huruf K-nya sendiri di sini sudah dijelaskan cara penulisannya, turun ke bawah dulu, garis dulu, turun lagi. Seperti itu. Ini huruf K. Lanjut, Lusisang. Nah, ini huruf ko. Ko. Huruf ko. Ya, ko. Dari kiri ke kanan, ko. Ibaratnya kita lihat ko ini, lihat gambar kotak, tapi dihilangkan sisi kiri dan sisi kanannya, dua sisinya. Oke, lanjut, Lusisang. Dan ini huruf sa. Huruf sa. Nah, ini biasanya yang punya seni melukis, seni menggambar, biasanya huruf hiragananya, penulisan huruf hiragananya itu bagus-bagus. Nah, cuma memang untuk di awal belajar ini memang belajar huruf hiragana ini itu hurufnya kadang ngawur kadang. Cuma bagi saya itu nggak mempermasalahkan. Nggak mirip 100% pun nggak masalah, tapi 75% mirip atau niteru saya rasa nggak masalah ya. Nah, untuk huruf sa sendiri itu ada dua penulisan sebenarnya. Yang pertama yang sebelah kiri ini sa. Ada lagi sa yang sebelah kanan ini. Garis titik bawahnya ini nggak menyatu dengan huruf sa. Teng-teng di bawahnya coba lihat Mbak Lucy arahin ke sa ini. Huruf sa hiragananya. Yang sebelah kiri ini kan menyatu nih. Kayak berbentuk lingkaran ini sa-nya. Nah, berbentuk lingkaran kan o, sa. Oke, lanjut lagi. Su. Nah, ini su ini ingat jangkar aja ya. Saya kalau melambangkan ingat jangkar. Su. Su, sa, si, se. Lanjut, Lusisang. Dan ini huruf C. C. Nah, ini untuk penulisannya C. Lanjut, Lusisang. Nah, ini so. Nah, ini so. Kalau saya ingatnya ini kalau ngaji, huruf H ya. H. Saya ingatnya, saya pasti akan ingat huruf H. Nah, dari huruf so. Lanjut, Lusisang. Dan ini huruf ta. Ta, ya, ta. Nah, ini huruf ta sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ci. Ci ini saya kalau mau ingat ci ini saya ingat angka 5. Saya pasti akan ingat angka 5 karena angka 5 itu dari huruf ci. Ya, hampir mirip seperti itu. Oke, Sugiwa lanjut Lusisang.
Dan ini su ya, su. Jadi kalau ibaratnya kita ngaji ada ta, nah ini ada su. Ada ta, ada su ya, su. Jadi di ujung lidah ibaratnya. Ya. Segiwah lanjut bersisa. Dan ini huruf T. Nah ini dia. Nah yang kalau belajar ngaji ini pasti ingat ini ya. H ini. H dari huruf T. Ya, ini adalah huruf T. Hai, segiwa lanjut. To. Nah, ini huruf to. Nah, inilah untuk cara penulisan huruf to. Oke. To. Oke, lanjut Yususam. Nah, ini huruf na. Na. Ini lafaz penulisan huruf na. Huruf na. Kalau yang mau na. Hai, segiwa lanjut Yususam. Ni. Nah, ini ni. Ni. Nah, ini huruf ni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bravo, cheerio, bye.